A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan nikmatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya dan panjenengan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan sedikit ilmu yang saya tahu kepada panjenengan semuanya mengenai rahasia subuh dan sedekah subuh. Buat panjenengan semuanya yang mengikuti channel saya sudah dari dulu, tentunya pernah menonton video saya terkait dengan sedekah subuh. Tetapi dikarenakan banyaknya panjenengan semuanya yang mempertanyakan ini kembali, insya Allah saya mencoba membahas tentang sedekah subuh. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu firman-Nya Allah mengenai waktu subuh. Dalam surah Al-Isra ayat ke-78, dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi keutamaan waktu subuh itu kalau kita beribadah, kita disaksikan oleh malaikatnya Allah. Dan selain itu, ada beberapa sabdanya Rasulullah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika 2 rakaat sebelum sholat fardunya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, tentunya sholat wajibnya jauh lebih daripada itu. Sholat sunnah subuh, ada juga yang menyebut sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Yang dimaksudkan di sini adalah sholat sunnah yang tersebut. Jadi bangun di pagi hari, bangun tahajud dengan segala keutamaan tahajud yang kemarin saya sempat sampaikan kepada panjenengan semuanya. Disambung, dia jangan tidur, disambung langsung memasuki waktu subuh, melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Dilanjut dengan sholat wajibnya sholat subuh. Insya Allah panjenengan seperti mendapatkan dunia dan seisinya.
Lanjutkan kembali sabda Rasulullah yang lainnya. Saya mohon maaf ya jika suara saya ini serak karena ini saya rekaman di jam 3:30 sambil nunggu waktu azan subuh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Tentunya Allah lebih tahu keadaan kita ya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Jadi ini malaikat yang bertugas shift malam menjaga kita. Ketika para malaikat ditanya oleh Robnya, apa yang dilakukan hambaku Fulana binti Fulana? Wahai malaikat, malaikat menjawab, ya Allah, ketika hamba datang, Fulana binti Fulana sedang sholat pada saat mendirikan sholat asyar. Dan ketika hamba kembali ke langit menghadap kepadamu, Fulana binti Fulana juga sedang mendirikan sholat. Jadi alangkah bahagianya jika kita didatangi malaikat dan kita ditinggalkan malaikat dalam keadaan kita sedang menghadap Rabb kita, sedang menghadapkan wajah kita ke kiblatnya Allah. Jadi usahakanlah jangan pernah tinggalkan sholat asar, jangan pernah tinggalkan sholat subuh. Bangunlah di pagi hari di sepertiga malam, laksanakan sholat tahajud, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lanjutkan sholat subuh. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk kita umatnya. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Supaya kita mendapatkan doa dari Rasulullah tersebut, kita harus bangun di pagi hari. Bangun di pagi hari. Satu ketika diriwayatkan, ketika di waktu subuh, Rasulullah SAW pernah mendapati putri beliau Fatimah Az-Zahra masih terlelap dalam tidurnya. Lalu Rasulullah membangunkan dengan sangat lembut putri beliau dan bersabda, wahai putriku, bangunlah, karena Allah mencurahkan rizkinya, menurunkan rizkinya di waktu pagi. Jadi jangan sampai panjenengan semuanya bangunnya kesiangan. Ya, kalau kata orang di Jawa, nanti rizkinya dipatok ayam. Karena apa? Karena Allah itu membagikan rezekinya di pagi hari. Dan para malaikat bertasbih di waktu pagi, di waktu subuh. Yang mana dengan melalui tasbih tersebut, dengan tasbih tersebutlah Allah membagikan seluruh rezekinya kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Seluruh makhluknya termasuk kita, termasuk binatang-binatang. Dibagikan rezeki di pagi hari. Itulah kenapa kita membaca tasbih malaikat di waktu subuh antara sholat sunnah fajar dan sholat wajibnya subuh. Bunyi tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Bacalah itu 100 kali di antara keduanya. Kalau panjenengan yang sudah mengikuti wirid saya tentunya sudah tahu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini yang terkait dengan sedekah subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Yang satu di antaranya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang satu pun berdoa, ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi malaikat di sini ada 2. Yang satu mendoakan kebaikan ketika kita mengeluarkan harta kita di waktu subuh tadi itu, tentunya kita akan mendapatkan doanya. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Artinya, malaikat ini mendoakan supaya Allah memberikan kita ganti yang lebih berkah, yang lebih banyak, yang lebih berlipat kepada kita yang bersedekah di waktu itu. Dan malaikat yang satunya pun mendoakan, bagi siapa saja hambamu yang bakhil ya Rob, musnahkanlah hartanya,
hilangkanlah dengan caramu ya Rob. Na'udzubillah min dzalik. Kait dengan sedekah, saya sampaikan satu firman ya Allah dalam surah Sabah ayat ke-39. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi sebaik-baik rizkinya. Nah, tentunya panjenengan semuanya akan bertanya bagaimana kita melakukan sedekah subuh. Sedangkan Umi, saya tuh kalau subuh tidak keluar rumah. Nah, panjenengan jangan khawatir. Nah, kita bahas dulu dari mulai panjenengan yang bisa keluar rumah. Misalnya panjenengan ketika sholat subuhnya berjamaah di masjid, di sana tentunya ada kotak masjid. Panjenengan masukkan ke situ. Misalnya setiap subuh 10.000, masukkan terus. Secara konsisten, secara istiqomah. Insya Allah panjenengan akan mendapatkan keberkahan dari doa malaikat subuh ini tadi. Tapi buat panjenengan semuanya yang sholat subuhnya seperti saya berada di dalam kamar, dalam mihrab, panjenengan tidak perlu khawatir. Karena kita masih bisa tetap mengeluarkan sedekah subuh kita. Dengan cara apa? Kalau panjenengan sudah tahu satu nomor rekening misalnya, yayasan atau panti asuhan, atau yayasan yang dikelola oleh ulama siapa, membuka donasi, membuka untuk kita bersedekah, kita bisa transferkan setiap hari, setiap pagi silahkan. Ataukah panjenengan tidak memiliki mobile banking, panjenengan bisa siapkan satu kotak yang panjenengan isi setiap subuh, ya. Bismillah, hamba berniat sedekah karena Allah, udah. Nanti paginya panjenengan serahkan kepada tetangga depan rumah, misalnya yang yatim piatu, misalnya yang fakir miskin. Ataukah panjenengan malu, oh saya malu Umi kalau baru 10.000. Kumpulkan 1 minggu. Terkumpul 70.000, jenengan kasihkan kepada anak yatim piatu. Terkumpul 1 bulan, jenengan kasihkan kepada tetangga-tetangga jenengan yang membutuhkan. Apakah begitu bisa Umi? Bisa, karena kita mengeluarkannya di waktu itu juga. Jadi ketika kita keluarkan duit kita dari dompet kita, dari simpanan kita, ya, disitulah para malaikat subuh berdoa, dan Allah ijabahnya untuk kita. Ya, lalu ada juga yang bertanya, Umi kalau saya keluarkan langsung ke tetangga saya depan rumah gimana? Bisa. Apalagi kalau tetangga jenengan sudah bangun tidur, kasih saja. Ada satu lagi yang bertanya, Umi kalau begini bagaimana? Saya kan gajiannya setiap bulan sekali Umi. Jadi saya nggak bisa mengeluarkan setiap subuh. Saya kumpulkan 1 bulan sekali itu, saya berikan langsung bagaimana Umi? Misalnya jumlahnya 200.000. Caranya jenengan kalau mau mendapatkan keberkahan dari doanya malaikat subuh ini tadi, 200.000 jenengan bagi. Atau katakanlah paling gampang 300.000 jenengan bagi. 300.000 dibagi 30 hari sama dengan 10.000 sehari. 10.000 keluarkan. Ya Allah, hamba berniat bersedekah di waktu subuh. Semoga hamba mendapatkan keberkahan dari doa malaikatmu yang berada di subuh. Dan engkau meridhoi. Besok lagi hari kedua begitu lagi, niatkan lagi karena Allah Ta'ala. Hari ketiga niatkan lagi karena Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya 1, kita mendapatkan doa dari malaikat subuh. Yang kedua, melatih hati kita untuk tidak bakhil. Melatih hati kita untuk dermawan. Melatih tangan kita terbiasa memberi. Melatih pikiran kita untuk tidak bakhil, tidak pelit, tidak medit, ya. Dilatih diri kita untuk setiap hari mengeluarkan. Kalau kita sudah terbiasa mengeluarkan, kita tidak akan pernah menahan harta-harta kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal kecil itu, insya Allah seluruh anggota tubuh kita termasuk hati kita yang tak nampak itu, dia akan terbiasa untuk mengeluarkan. Tidak sungkan-sungkan ketika ada orang meminta pertolongan. Itu salah satu hikmahnya. Dan yang paling penting jenengan akan mendapatkan berkah dari doa malaikat subuh tadi itu, ya. Jadi mulai sekarang panjenengan semuanya yang mungkin memiliki kendala tidak keluar dari rumah, siapkan kotaknya. Nah, ada lagi tentunya yang bertanya, Umi, saya ini fakir, saya ini miskin, tapi saya pengen sekali bersedekah. Saya tak punya uang, Umi, karena saya belum dapat pekerjaan. Setelah saya dipecat gara-gara pandemi, saya tidak punya pekerjaan. Bagaimana itu, Umi? Panjenengan di rumah punya gula, tentunya ada gula. Panjenengan keluar rumah, letakkan di teras-teras rumah jenengan, terserah, yang sekiranya di situ ada semut.
sedekahkan saja itu. Inilah yang waktu dulu ketika saya belum punya uang saya lakukan. Saya istiqomahkan sedekah subuh dengan gula. Bisakah itu? Bisa. Karena semut juga makhluknya Allah. Kita sedang bersedekah kepada salah satu makhluknya Allah yang kebetulan bukan manusia. Atau kan jangan ada kucing liar, ya. Yang sahabat UCR tahu semua ini, saya punya kucing liar. Yang lama-lama kucing tersebut pomah, ikut saya terus. Karena kayak tadi saja itu di waktu tahajud, udah dengar gerakan-gerakan saya, atau mungkin karena sudah lamanya bertahun-tahun ikut saya, udah mencium aroma saya. Tapi itu kucing liar. Saya tidak tahu kalau malam tidur di mana. Setiap subuh ngeong-ngeong di hadapan saya minta makan. Setiap saya pulang kantor pun ngeong-ngeong menjemput saya di bawah pintu. Di dekat pintu, di bawah meja. Jadi kita manfaatkan itu. Kita sedekahlah kepada binatang-binatang ini. Karena binatang-binatang ini tuh juga makhluknya Allah. Bisa seperti itu, bisa. Jangan punya ikan sepotong, bagi. Oh, ini nanti subuh saya kasih kucing ini. Ini nanti sepotongnya saya kasih makan sorenya, atau makan pagi, atau makan siangnya. Sedekah dengan apa aja yang panjenengan bisa, ya. Seperti tadi yang dijelaskan firman-Nya Allah. Surah Sabah ayat ke-39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi sebaik-baik rizkinya. Jadi jangan berkecil hati yang gak punya uang. Sedekah gak harus dengan uang, gitu ya. Apalagi kalau jangan keluar, subuh keluar rumah ketemu tetangga, senyum. Senyum itu menjadi sedekah panjenengan yang paling ringan kepada saudara panjenengan. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Oke sobat, winnerku semuanya, sampai di sini dulu ya. Suara taklim sudah terdengar di masjid-masjid. Tandanya sebentar lagi akan sholat subuh. Mohon maaf jika suara saya kurang nyaman untuk didengarkan. Semoga tidak mengurangi ilmu yang saya sampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.